dan tidak ada istilah bulan yang merugikan, di antaranya bulan Safar, khususnya lagi di Rabu terakhir di bulan Safar. Jadi jangan beranggapan wah besoknya Rabu terakhir, hari nahas, hari naas kalau kita nyebutnya, asalnya itu bahasa Arab nahas, yaumun nahsin mustamir, hari naas, nggak boleh itu termasuk berkata apes nih gue. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, pada pagi hari ini Yaumul Itsnin, hari Senin, sebagaimana pengajian kita seperti biasa, juga sesuai dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, utlubul ilma yaumul Itsnin, karena ada dalam hadis khusus perintah mengaji pada hari Senin, tuntutlah ilmu pada hari Senin, karena di dalamnya banyak keberkahan-keberkahan. Di antaranya kata ulama, pada hari Senin itulah beliau sallallahu alaihi wasallam, Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan ke dunia ini. Maka insyaallah dalam semua pengajian kita, semua hari memiliki keistimewaan. InsyaAllah mudah-mudahan ilmu-ilmu kita dijadikan ilmu yang bermanfaat di dini wa dunia wal akhirah, amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, hari ini merupakan hari Senin terakhir di bulan Safar. Tepatnya kita sudah berada di 27 Safar 1443 Hijriah, 27 Senin, Selasa, Rabu, Kamis, 27, 28, 29, 30. Berarti hari Jumat tanggal 1 Rabiul Awal. Pada kesempatan pagi hari ini kita akan membahas dua tema. Yang pertama, hari Rabu terakhir yang dikenal dengan Rabu apa? Wakasan, ada yang bilang ya Rabu Pungkasan. Dalam kalimat kita, Rabu terakhir di bulan Safar, Rabu terakhir di bulan Safar. Pertanyaannya, ada apa di Rabu terakhir bulan Safar? Rasulullah SAW jelas mengatakan dalam hadis, la adwa wala tiyarata wala safara, la adwa wala tiyarata wala safara wa yu'jibuni al-fa'lu. Dalam hadis sahih, termasuk disebutkan Imam Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin, la adwa wala tiyarata wala safara wa yu'jibuni al-fa'lu. Kata Nabi yang pertama dalam hadis ini, la adwa, tidak ada penyakit menular dengan sendirinya. Penyakit menular dengan sendirinya nggak ada. Hadis ini pernah saya sampaikan di awal bala atau musibah Covid, untuk memberikan keyakinan dan pemahaman yang sebenarnya bagi kita, bahwa makhluk Allah yang namanya virus, bakteri, nggak bisa memberikan dampak dengan sendirinya. La adwa, nggak ada penyakit bisa menularkan dengan sendirinya. Sebab penyakit itu makhluk sebutnya, ciptaan Allah. Berarti yang menyebabkan itu adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau berbicara penyakitnya itu sendiri, nggak bisa. Dia menyebabkan dengan sendirinya. Sehingga pernah Nabi ditanya, ya Rasulullah, bagaimana itu? Ada onta yang sakit satu, dimasukin ke kandang onta yang lagi sehat semua, ntar jadi nular ya Rasulullah, katanya.
Satu kandang kontaknya sehat, ditaruh dimasukin satu kontak yang sakit. Sahabat nanya, ya Rasulullah, kan nular itu, bahasa nular. Kata Nabi, nggak ada, katanya. La adwa, nggak bisa nular dengan sendirinya, nggak bisa nular dengan sendirinya. Pasti semuanya atas izin dan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau memang nular dengan sendirinya, katanya, itu penyakit nempel sendiri, dia menyebabkan menular, ya, yang ini ketularan dari sini, yang ini dari sini, yang ujungnya dari mana dia? Faman a'da al-awwal, katanya. Yang awalnya di mana? Kalau memang nularin dari yang sebelumnya, dia dari mana? Jadi kembalikan dengan kekuasaan Allah. Paham di situ ya? Dari mana ini semuanya? Atas kehendak Allah. Wabah Covid dari mana? Atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya sering kemarin kita harus membentengi diri kita dengan datang ke masjid untuk penjagaan kesehatan diri, tubuh kita dan iman kita. Makanya terkenal kemarin ada jaga iman, apa lagi? Imun, amin, imin. Kalau iman ada, yang pertama iman, yang pertama iman. Al-aqlus salim fil jismis salim. Sebab iman itu menjadi ukurannya. Kenapa? Itu yang akan menjadi sehat tubuh kita. Tubuh sehat, badan sehat, kalau pikiran kita sehat. Betul? Pikiran utang mulu. Yang pikirin itu aja, sumpah melihat orang nggak usul aja orang, betul ya? Tapi kalau pikirannya tenang aja, lepas sama Allah, urusan dunia, udah lepas aja dah, ada Allah. Yang penting kita ibadah, husnuzan sama orang, baik sangka sama orang, jangan buruk sangka sama orang, baik sangka sama orang udah. Jadi tergantung hati dan pikiran kita, akal, ya. Nah, la adwa, wala tiyarata. Dan tidak ada tiarah, nggak boleh maknanya, haram. Apa tiarah itu? Mengambil isyarat dalam satu urusan dengan isyarat nama burung atau arah terbangnya burung. Tiarah, toir, apa artinya? Burung. Yang begini, burung dilepas dulu, kemana arahnya? Kalau arahnya ke kanan, dia pergi jalan berangkat. Kalau ke kiri, kagak jadi. Nggak boleh. Ya, atau lihat satu burung gagak tuh, wah tumben-tumbenan nih, dia sendiri deh ngomong, nggak ada yang ngajarin begitu, tumben-tumbenan ngeliat burung gagak, emang apa? Ngeliat doang. Maka nanti dijawab di akhir hadis, wa yu'jibuni al-fa'lu, kata Nabi. Yang paling bagus, yang aku kagum ketika kalian melihat halal itu al-fa'lu. Apa al-fa'lu? Al-fa'lu al-kalimatu thayyibah, zikir, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Atau alhamdulillah, karena kan kita disuruh mengucapkan alhamdulillah dalam setiap keadaan. Jadi jangan apa namanya disebut tasya'um. Apa tasya'um itu? Beranggapan buruk. Itu nggak boleh. Tasya'um, beranggapan buruk atas keadaan, padahal belum tahu dia. Itu tadi, dia ngelihat burung ini, ataupun lihat burung terbangnya kemana. Dia lagi jalan, tahu-tahu ada kucing. Ya. Dulu kucing hitam, sampai kucing belang dimikir juga, ini kucing belang apa ya? Yang ini buat nyebrang doang. Ya. Jadi dilarang dalam hadis ini tasya'um. Apa tasya'um? Berprasangka buruk, atau apa itu lawannya optimis apa? Pesimis. Jangan kita jadi takut sehingga nggak mau keluar rumah, jangan. Harus apa? Tafa'ul. Apa tafa'ul? Berharap lebih kepada Allah. Allah berikan nikmat nih, bilang aja gitu. Ini Allah kasih rezeki nih, ini Allah kasih anugerah saya, gitu. Insya Allah dengan melihat hal ini, kenapa? Ini makhluk Allah, ciptaan Allah. Karena ketika orang tasya'um, berprasangka buruk, berarti dia menganggap buruk ciptaan Allah.
menganggap burung, jalannya burung itu ke sana, berarti ini burung nggak bener. Yang ciptain burung siapa? Nah, maka nggak boleh, nggak dibolehkan menjadikan patokan itu semua. Ya, itu dari mana? Adat-adat jahiliyah, orang-orang jahiliyah atau jahil, orang-orang yang bodoh, yang tidak memiliki ilmu dan iman. Nah, kalau kita orang beriman, maka dengan hadis ini diarahkan diri kita dalam hidup ini husnuzon, baik sangka kepada Allah, jalan. Yang terakhir dalam hadis wala safara, dan tidak ada istilah bulan yang merugikan, di antaranya bulan Safar, khususnya lagi di Rabu terakhir di bulan Safar. Jadi jangan beranggapan wah besok nih Rabu terakhir, hari nahas, hari naas kalau kita nyebutnya, asalnya itu bahasa Arab nahas, yaumun nahsin mustamir, hari naas. Nggak boleh itu termasuk berkata apes nih gue, jangan ngomong itu, nggak boleh. Biar kata kita dapat beberapa sesuatu yang nggak enak nih hari bebarengan. Kadang orang ngikut Pak, hati-hati, jangan kita ikutin orang yang mungkin nggak beriman dengan ucapan apes nih gue hari. Ya dia ngomong begitu, kata Nabi, fala talumanna illa nafsak, jangan salahin kalau benar-benar. Lihatin, makanya Nabi arahin yang paling bagus. Kita tahu itu kejadian yang kagak enak, ya bahasa musibah-musibah berbarengan berturut-turut, dimikir apes, jangan ngomong apes. Apa? Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallah, pokoknya zikir apa dah. Yang paling bagus bertasbih atau istighfar boleh, astagfirullahaladzim gitu. Ya, jadi jangan berkata tasya'um. Apa contohnya tadi itu? Berkata apes. Ya udah, kata Nabi, kalau memang apes sampai habisnya hari itu, jangan salahin siapa-siapa, karena sebab omongan kita sendiri. Ya, jadi luar biasa Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita untuk berhusnuzon kepada Allah. Nah, termasuk Rabu terakhir di bulan Safar itu memang ada ucapan ulama, bukan hadis, ya, bukan hadis, tapi ucapan ulama. Kalau hadis ada, hadis itu bukan masalah bulan Safar. Hadis itu ada hadis Nabi, walau kana dhaif, itu hadis, yaitu yang disebutkan dalam hadis, sesungguhnya Allah menurunkan bala setiap malam. Nah, itu hadis. Dalam kitab Zubat disebut di situ. Hadis Rasulullah, sungguhnya Allah menurunkan setiap malam itu, setiap malam, bukan bulan Safar, tiap malam Allah turunkan bala. Bala apa itu? Bisa penyakit, pokoknya sesuatu yang berbahaya buat kita. Maka diperintahkan atfi'u al-misbah. Kalau mau tidur, katanya lampunya apain? Matiin. Lampu mau tidur matiin. Kalau dulu kan pakai apa itu? Ya, lampu templok, petromak, ya. Sekarang mati perintahnya itu, matiin lampu perintah. Ya. Tapi kalau jalan-jalanan ya kita hidupin buat akses orang lewat, ya. Jangan sampai serembang atau angker, ya. Ada rumah semuanya matiin lampu semua, ya, gelap, ya, jangan. Nah, jalanan khususnya jalanan jangan dimatiin dulu semestinya. Saya juga kadang kuliah subuh gitu ya, udah gelap banget, jam berapa sih? Udah dimatiin aja lampu. Tadi lebih siang-siangan dulu. Kapan tuh? Matahari keluar dah, atau pas subuh. Ya, ini orang kuliah subuh berangkat gelap. Kadang ada dimatiin kan. Tapi sekarang belum kali, karena kan subuh kita awal. Ya. Nih. Kemudian apa katanya? Kata Nabi. Yang kedua, tutup. Nah, karena tadi ada hadis, tiap malam Allah turunin bala, penyakit. Maka tutuplah tiap-tiap wadah, gelas, apa saja yang isinya air ataupun makanan. Secara umum dua, secara khusus air, wadah air itu tempayan. Masih ada yang punya tempayan di sini? Dispenser sekarang udah ditutup, alhamdulillah. Ya, atau makanan-makanan yang kita bisa makan malam, tutupin. Jadi air tutupin, makanan-makanan kita tutupin. Pakai tutup apa namanya itu? Tersaji.
ya, atau nggak punya toothpaste tutup dah. Sampai disebutkan dalam hadis walau bi'udin ya'riduhu, tutupnya hilang nih, tutupin tetap. Pakai apa? Meskipun cuma membentangkan kayu doang, nggak ada kayu, gelas kecil banget, pulpen taruh. Tapi ingat, waktu matiin lampu, waktu nutup pintu, itu hadisnya juga di situ ya. Ya, wa aghliqu albab. Mau tidur pintu kunci-kunciin, itu perintah. Ya, bukannya kita takut, pertama memang perintah dan untuk keamanan dan semuanya itu syariat. Jadi maknanya syariat itu udah menyimpan semua keamanan buat kita. Waktu nutup pintu, waktu matiin lampu, bismillahirrahmanirrahim. Waktu narok kayu, tutup, baca, nah, di belakangnya sebut wadhkurullaha, dan sebutlah nama Allah. Itu yang intinya, sambil menyebut nama. Jadi ingat, jangan cuma nutupin tapi sambil membaca bismillah. Makanya tadi kata Nabi, meskipun tutupnya nggak ada, kita taruhin aja tuh sesuatu yang malam melintang, nggak ada apa tuh misalnya, nggak ada pulpen, benang setip, kayak apa itu benang tipis itu, benang misalnya nih gelas ya kan, oh nggak ada itu, benangnya taruh sini, bismillahirrahmanirrahim. Itu yang bisa menghalangi penyakit, baik itu virus, bakteri, atau termasuk binatang. Sehingga pernah diceritakan di kalangan ulama salafus saleh, diamalin tuh, dia punya tempayan, tutupnya hilang, ditaruh aja kayu di atasnya. Subuh-subuh dia bangun tidur, dilihat ada ular lagi melingkar di atas apa tuh, di kayu itu. Kelihatan dia mau nyebur kagak bisa. Lihatin. Coba kalau nggak ada kayunya, diserok ke air, pokoknya ular dalamnya, ada racunnya bisanya. Jadi makanya perintah tiap malam kita mau tidur, tempat-tempat air yang terbuka tutup, nggak ada tutupnya, pakai apa aja, mau pakai sudit doang atau sudit, wah, sendok doang, tutup aja, bismillah, sambil baca bismillahirrahmanirrahim. Tuh. Termasuk gelas kayak gini, kita mau tidur kadang bawa air, ya, kadang kan udah habis tinggal separuh. Subuh-subuh kadang kita aus, jangan langsung minum, di situ bisa turun bala. Kalau mau minum, apa dulu mau tidur, tutupin. Pakai apaan kita? Pokoknya tutupin dengan benda apapun, meskipun kecil tadi itu, sambil membaca. Ya. Sebab ditakutkan kalau air nggak ditutupin malam-malam, kita minum paginya, sakit bisa. Sakit itu macam-macam, mules, sakit perut. Ya. Nah, ini Rasulullah SAW sudah mengajarkan kepada kita tentang kesehatan, keamanan. Jadi ada keamanan di dalamnya, ada kesehatan. Nah itu hadis tiap malam, ya, makanya amalin ilmu kita, ya. Dalam bait Zubat dikatakan wa yustahabu fil awani taghdiyah walau bi'udin hutta fawqal aniyah. Itu bait Zubatnya. Hadisnya udah tadi di awal. Wa yustahabu fil awani at-taghdiyah kata. Dan disunnahkan, hukumnya sunnah tuh, menutup makanan, tempat wadah minuman dengan sesuatu sambil membaca bismillah. Wa yustahabbu fil awani at-taghdiyah, dan dianjurkan, disunnahkan dalam tempat-tempat wadah yang terbuka at-taghdiyah, menutupnya. Walau bi'udin, meskipun dengan membujurkan kayu, dibentangkan kayu, hutta fawqal aniyah. Nah, itu sambil membaca karena rahasianya di bismillah, rahasianya di bismillah. Tadi bisa jadi tutup pintu nggak baca bismillah, buka pintu nggak baca bismillah, bisa aja itu dibuka. Tapi kalau baca bismillah, keamanan dari siapa? Allah. Bismillahirrahmanirrahim, biasain tuh, bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim. Mati lampu, bismillahirrahmanirrahim. Mati lampu gimana kita sekarang? Matiin aja udah katanya. Ya, apa-apa. Jadi tambahin. Kita lagi ingat. Yang penting udah tahu ilmunya kan. Jangan nggak tahu sama sekali. Lagi ingat. Emang namanya kan kadang ingat, kadang kagak. Ya. Kalau lagi puyeng, kagak ingat tuh kalau lagi puyeng dah. Mati-matiin aja udah. Tapi kalau lagi ingat, oh ya, bismillahirrahmanirrahim. Ya, itu perintahnya. Sambil baca, bisa keamanan kan, lampu listrik, api. Jangan anggap ini udah canggih, kali itu kebakar kagak. Ya kebakar bisa, korslet. Ya. Jadi semuanya nggak bisa pakai akal,
maka serahin kepada Allah dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu. Kalau tadi tentang turunnya bala setiap malam, itu hadis. Nah, dalam bulan Safar di Rabu terakhir ada ucapan ulama, para ulama, para aulia kekasihnya Allah, orang-orang ma'rifat, dengan kasyafnya mereka bisa mereka berkata, kenapa? Dari kasyaf mungkin ada yang diantara mereka melihat bahwa ketika Rabu terakhir di bulan Safar Allah menurunkan bala musibah 320.000 bala, 320.000 bala. Ini ucapan ulama. Nah, maka untuk menangkal itu semua, tetap kita jangan takut dan jangan jadi pesimis ketika Rabu terakhir. Justru lawan ya sesuatu yang tidak baik itu. Jadi itu cuma kabar aja ya. Tapi bukan berarti kita juga sombong lalu melawan, yang enggak. Bahkan diceritakan kalau ulama salafus saleh itu adat-adat tarin Hadramaut, kalau Rabu terakhir pada keluar berenang. Keluar sudah, suruh keluar. Jadi jangan ngendep aja, wah ini Rabu terakhir, jangan salah. Rabu terakhir ngetem, ngendep, ngerem. Jangan keluar, tapi sambil berzikir. Jadi maknanya untuk menghilangkan tadi itu kesalahpahaman dalam masalah bulan Safar Rabu terakhir ya. Seandainya memang dikatakan ulama seperti itu, maka kita keluarnya bukan karena sombong, keluarnya kita bukan karena melawan, tapi sambil kita menunjukkan kegembiraan kita atas nikmat Allah. Berenang, keluar tamasya, tahu tamasya? Jalan-jalan itu bahasa Arab. Tamasya ya tamasya, tamasyian, jalan-jalan ya. Mana Bogor misalnya kan gitu, puncak ya, Rabu besok nih habis kuliah subuh, tadi habis kuliah subuh jalan hampir berzikir. Ada juga tradisi yang baca Yasin, apa-apa pakai itu sebelum berangkat baca Yasin, atau lagi jalan-jalan sambil berzikir dah ya. Jadi tetap kita beraktivitas normal, tidak takut, sebab kata Nabi la sofar, nggak angker tuh bulan Safar, kagak bahaya. Yang terpenting adalah kita selalu berzikir dan mengingat Allah. Yang berbahaya itu adalah ketika kita bermaksiat. Nah, itu ya, pemahamannya harus lurus di situ. Yang bahaya itu hari ketika di situ kita maksiat, itu yang bahaya. Paham? Jadi artinya tidak ada hari atau bulan yang menakutkan, semuanya baik dan semuanya tergantung diri kita. Ya, ketika kita husnuzon sama Allah, melakukan kebaikan, maka itu hari yang terbaik. Nggak ada hari yang nahas, hari naas atau hari apa tadi? Atas, nggak ada. Ya, justru kita ucapin kejadian sesuatu yang nggak enak seandainya menimpa kita, subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar, ataupun zikir-zikir yang lainnya ya. Yang kedua, pembahasan kita berkenaan dengan bahwa berarti sedikit lagi kita akan memasuki bulan Maulidnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berarti jatuh hari Jumat besok. Bagaimana sekarang persiapan kita menyambut datangnya bulan Maulidnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Dalam satu kisah, mudah-mudahan dengan kisah ini menjadi motivasi, bekal kita buat nyambut bulan Maulid. Minimal pertama, hati kita gimana dengan Maulid? Datang bulan Maulid, karena ketika berbicara bulan Maulid berarti berbicara kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Diceritakan bahwa Abu Lahab pamannya Rasulullah SAW punya budak perempuan namanya Thuwaibah. Abu Lahab, kenalkan Abu Lahab? Ini di Al-Quran ada itu, kebangetan kagak tahu, nggak baca Quran berarti. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Itu dalam surat Al-Lahab ayat pertama sama ayat di bawahnya beda, coba baca ya Pak. Kalau dalam ilmu tajwid, Tasyafi'i ya, Tasyafi'i guru Al-Quran ya di Al-Ihsan, ada pengajiannya habis ini ya, tiap pagi pengajian lekar
baca Al-Quran, yang memperbaiki bacaan-bacaan Al-Quran. Syafi'i. Syafi'i apa namanya? Hampir ketukar. Syafi'i Karib, ini Syafi'i bener kan salah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Kan di waqaf. Waqafnya huruf bertasydid gimana? Qalqalah bertasydid. Kalau qalqalah baca aja biasa, kagak tasydid, kan biasa. Qul a'udzu birabbil falaq, kan gitu langsung falaq, langsung mantunya. Kalau qalqalah bertasydid kemudian mau diwaqaf, tawaqaf, berhentiin. Kalau disambung kan nyambung. Tabbat yada abi lahabin wa tabbah, itu nggak masalah. Ini kalau tasdid huruf qalqalah bertasdid mewaqaf berhenti, agak lama. Jadi tabbat yada abi lahabin wa tabb, nggak langsung, bukan wa tabb, salah dalam ilmu tajwid. Tabbat yada abi lahabin wa tabb. Jadi diamnya itu seperti satu alif atau dua harokat, kayak mat tabi'i ukuran itu. Tabbat yada abi lahabin wa tabb, artinya jangan langsung wa tabb, bukan, karena dia bertasdid. Itu pas lagi keingetan nih, ya, takutnya kelewatan, ya, namanya ilmu buat kita semua, ya. Juga ada juga tuh kadang dalam baca surah An-Nas, ya, ini kadang masih kita dengar juga apa ya, An-Nas, qul a'udzu birabbin nas. Malikinya cuma satu wajah, apa? Satu qiraat. Enggak ada dua qiraat ya. Satu bacaan maksudnya. Pendek. Ya, jangan dipanjangin. Malikin nas. Ini bukan kayak Fatihah. Kalau Fatihah Maliki yaumiddin, itu ada dua qiraah. Tahu qiraah bacaan, bisa panjang bisa pendek, itu Fatihah. Tapi surah An-Nas cuma satu qiraahnya. Ini ya, buat kita semua nih, lagi baca keseharian, apalagi yang suka mimpin tahlil arwahan, perhatiin ya, kan tuh pasti ada tuh An-Nas, ada gak? Arwahan. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, pendekin ya, jangan ngikutin lagu sini kadang ya. Mana duluan, lagu apa tajwid? Tajwid udah pasti ya, tajwid. Kalau tajwid udah mantap, lagunya ngikut, jangan ngikutin lagu. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas. Salah, jangan. Pendek tuh ya, An-Nas, dalam surah An-Nas pendek. Malikin nas, gitu. Jelas. Nah, tadi surah apa itu? Ada paman Nabi, siapa namanya? Abu Lahab, yang sudah dicap kerugiannya di dalam Al-Quran. Apa kerugiannya? Ya jelas ruginya. Tabbat yada abi lahabin wa tabb. Celaka lah, kan gitu. Arti celaka itu udah satu ketentuan Allah. Allah udah nulis sudah bahwa Abu Lahab celaka dunia akhirat. Artinya di akhirat itu masuk neraka udah. Ini Abu Lahab sebelum lahirnya Rasulullah SAW, mendekati hari-hari kelahiran Rasulullah SAW, dia punya budak namanya Thuwaibah. Begitu lahirnya Rasulullah SAW, ini budaknya ngasih kabar gembira, ngasih kabar dah gitu. Ngasih kabar, Tuan, ponakan baru lahir, namanya ponakan kan. Rasulullah jadi keponakannya Abu Lahab. Sayyid Abdullah, istrinya namanya Sayyidah Aminah, telah melahirkan anak. Berarti kan ponakannya Abu Lahab. Bahasanya ponakan udah lahir, yang bernama nanti Rasulullah SAW. Dikasih kabar lahirnya Rasulullah, Abu Lahab girang. Girang itu disebutkan.
Ini kita menyambut bulannya Rasulullah, bulan Maulid, girang kita. Ini bulan lahirnya Nabi dan Rasul kita. Ini bulan lahirnya Syafi'ul Musyaffa, yang memberikan syafaat buat kita. Beliau Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Girang, saking girangnya apa itu Abu Lahab? Itu budak yang ngasih kabar, "Aqtabtuki lillah," katanya. Dengan kau bawa kabar ini yang membuat aku gembira, kata Abu Lahab, maka mulai saat ini aku bebaskan kau. Girang karena lahirnya Rasulullah, padahal pada akhirnya kan orang yang sangat memusuhi Rasulullah, tapi waktu girangnya aja, waktu lahirnya Rasulullah girang, seneng, kemudian dibebasin budaknya. Lalu apa yang terjadi? Maka diceritakan dalam hadis yang musalsal terus nyambung, bahwa Abu Lahab mendapatkan keistimewaan nanti di neraka, ataupun sekarang seandainya di kuburnya di alam barzah. Kalau orang kafir kan kuburnya bukan raudhah, apaan? Hufrah, lobang neraka. Nanti ketika setelah hari kiamat masuk ke dalam nerakanya yang beneran, kan gitu. Sekarang kuburnya jadi neraka, tapi setiap hari Senin Allah izinkan dari salah satu jarinya memancar air. Tuh air diisep buat minum. Bayangin lagi di tempat yang panas dalam neraka, ada air, girang nggak gitu? Oh bukan girang, itu dia yang menjadi mungkin bisa dia bertahannya karena ada Jadi dengan sebab girang, senang dengan lahirnya Rasulullah, ketika lahirnya Rasulullah saat itu, maka Allah kasih keistimewaan, dikasih keistimewaan Allah, meskipun tetap dalam neraka, dengan bisa mengisap air dari jempolnya ataupun salah satu jarinya setiap hari. Apa itu? Hari Senin. Kenapa hari Senin? Hari lahirnya Rasulullah SAW, sehingga disebut oleh Syekh Nasiruddin Ad-Dimishqi dalam bait syairnya, idza kana hadza kafiran. Lihat tuh Pak, kalau kepada orang kafir aja kayak begini Allah masih baik, masih memberikan keistimewaan kepada Abu Lahab yang kafir, ja'adzamu bitabat yadahu fil jahimi mukhallada, yang dia diabadikan di dalam neraka, ata annahu yaumal itsnaini daima. Ada hadis yang mengabarkan bahwa setiap hari Senin Abu Lahab mendapatkan keistimewaan, keringanan dari Allah, bisa mengisap air dari jempolnya. Ini orang kafir Pak, girang dengan lahirnya Rasulullah. Fama dhannu bil 'abdi alladhi tula umrihi, maka bagaimana dengan kita umat Islam, umatnya Rasulullah? Kalau orang kafir aja cinta, girang sama Nabi sebentar doang, girangnya waktu itu doang, apalagi kita nih yang umatnya Rasulullah, girang seterusnya sampai mati kita, senang kepada Rasulullah, cinta kepada Rasulullah SAW. Maka bekal ini yang kita siapin menyambut datangnya bulan Maulid. Jadi senang kita, girang, wah girang nih datangnya bulan Maulid. Ada yang nyawat, berkat saat berkat Maulid mulu, berkat banyak, enak kita girang katanya. Itulah untungnya, tapi jangan jadi tujuan utama. Untungnya di situ, ngaji ada berkahnya, Maulid ada berkatnya, itu untung. Jangan jadi tujuan utama. Bab kalau tujuan utama pulang kagak bawa berkat, Gosel itu katanya mau datang lagi dah, panitia sialan, itu katanya. Kenapa jadi marah belakangnya? Tujuan salah, ya. Insya Allah Masjid Al-Hikmah kita berjamaah akan mengadakan perayaan peringatan Maulidnya Rasulullah SAW tanggal 31 Oktober malam Senin, ya, 31 Oktober, jadi hampir sebulan lah, ya, 31 Oktober malam Senin. Tadi mau bikin pagi karena melihat mungkin waktunya mepet, ada rangkaian yang panjang juga dalam Maulid itu, ya, jadi kita bikin insya Allah malam Senin tanggal 31 Oktober, ya. Ini bagian daripada
rencana kita sebagai bentuk girangnya kita dengan bulan maulidnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai saya suruh bikin pengurus masjid spanduk buat menyambut datangnya bulan maulid. Di sini saya suruh bikin, di Atoba saya suruh bikin. Kan maulidnya besok tanggal 1, hari Kamis saya suruh pasang, ya. Itu umum, jangan copot-copotin aku. Pokoknya menyambut, selamat datang bulan maulidnya Rasulullah SAW. Mungkin kita nggak bisa menunjukkan cinta kita yang dalam buat Nabi, tapi minimal kita wujudkan, bukan karena apa, ini syiar, ya, syiar, ya. Ini kita nggak ngomongin konser lah. Kan kata orang, wah maulid gimana nih? Maksudnya apa? Ya kan PPKM katanya begitu. Nah, konser, tapi kita nggak tinjauannya konser. Ada konser mau kagak kan gitu katanya. Acara konser dibolehin. Nah, kita nggak ke sono. Tetap kita yang kita lakukan adalah memperingati maulidnya Rasulullah karena senang, gembira dan cinta kepada Rasulullah SAW. Silakan yang mau ikutin masjid-masjid syiar pinggir jalan, bikin spanduk, ya. Selamat datang DKM ini mengucapkan selamat datang bulan maulidnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau Abu Lahab aja girang begitu, subhanallah, dapat keringanan. Ya, mungkin spanduk itu tuh, tulisan itu yang bikin perwakilan kita buat mewakili kecintaan kita. Meskipun banyak sunnah-sunnah Nabi juga yang kita kerjain, ya. Nah, ini waktu udah masuk, alhamdulillah, ya. Pengajian besok Selasa, ya, di Masjid Al-Hidayah, jangan lupa biasa. Kemudian Masjid Nurul Huda, pol tangan. Kemudian Rabu di Masjid Al-Khairiyah itu pertigaan, ya. Nah, kemudian Jumat di mana? Jumat subuh di Masjid Nurul Madinah. Nah, kemudian Jumat malam habis maghrib, kalau yang mengikuti pengajian saya di Atohirin, habis itu di sisa malam Sabtu besok ada pengajian, ada musola baru itu, musola baru minta, maksud musolanya udah lama, ya. Musola apa namanya itu, pertigaan yang dekatnya nih mau ke arah Kecamatan Al-Ikhlas, yang renovasi itu pinggir jalan, tahu ya. Nah, pinggir jalan tuh, insyaallah malam Sabtu besok habis isya, tiap 2 pekan sekali, ya, malam Sabtu habis isya, jadi habis dari At-Tahirin. Malam Ahad An-Nur, habis An-Nur di malam Ahad, ya, habis isya di Lenteng, ya, parkiran Babe Soleh, ya. Ya, udah berjalan hampir 2 bulan, ya. Yang mau hadir silahkan. Nah, saya bilang kalau ngaji habis isya nggak lame-lame gitu, setengah jam aja udah, setengah jam kelar, ngerti nyahi, jam 9 udah pada pulang, udah pada ngorok lagi di rumah udah, ya. Jadi ngaji habis isya saya bilang jangan lame-lame, setengah jam aja udah, ya, setengah jam selesai. Nah, santai lah tuh yang mau ngopi-ngopi, ya. Sabtunya banyak Al-Wiqayah, Al-Bahjah, Serengseng. Di mana Serengseng? Al-Bakri, oh sono Bambon, ya. Ya, kemudian juga ada di Darussalam, Joe, dan yang lain-lainnya, ya. Insyaallah mudah-mudahan rencana kita. Nah, itu Jumat udah masuk besok bulan Maulid, ya. Mudah-mudahan dengan targhib, ini namanya menyambut bulan Maulid, Allah berikan kita kecintaan kepada Rasulullah SAW. Insyaallah mudah-mudahan ini menjadi modal buat menunjukkan cinta kita kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Tilka niyah. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم ربنا انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما والحمد لله على كل حال رحمتك يا ارحم الراحمين اللهم اغرنا بالعلم وزينا بالحلم واكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافيه برحمتك يا ارحم الراحمين صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.